Cerita dimulai dengan menampilkan seorang perempuan bernama Naera yang sedang dinasihati oleh ibunya, seperti layaknya seorang ibu yang memberikan nasihat kepada anaknya. Ibunya mengajarinya cara mendapatkan suami yang baik dan memiliki masa depan yang cerah. Karena itu adalah hal yang paling penting. Ia tidak ingin anaknya menikah dengan pria seperti ayahnya atau kakaknya yang pemalas. Kemudian, perhatian Era tertuju pada seorang pemuda yang sering datang ke restoran milik ibunya. Pemuda ini bernama Cha Jungwoo, seorang mahasiswa di jurusan teknik komputer. Jungwoo adalah pemuda yang pemalu, sopan, dan selalu fokus pada dirinya sendiri. Era pun menganggap bahwa Jungwoo akan punya masa depan yang cerah. Untuk menarik perhatiannya, Era mengambil laptop milik kakaknya yang bernama Na So-chul dan sengaja merusaknya. Kemudian, ia pergi ke Jungwoo dan meminta agar laptopnya diperbaiki. Jungwoo pun memperbaikinya dan menolak menerima uang sebagai imbalan. Setelah itu, mereka pun mulai menjalin hubungan. Waktu pun berlalu, mereka tetap bersama hingga Jungwoo lulus dari kuliah dan akhirnya mereka menikah. Kemudian, Jungwoo membuatkan miniatur rumah sebagai impian mereka dan berjanji akan bekerja keras hingga impian itu terwujud. Tahun pertama pernikahan mereka sangat bahagia dan Era sangat perhatian kepada Jungwoo. Saat berkumpul dengan teman-temannya, ada salah satu teman yang sombong yang bernama Bang Sun. Suaminya punya perusahaan sendiri. Temannya ini sering membanggakan pakaian dan tas mahalnya, membuat iri teman-teman lainnya. Namun, Era menasihati temannya ini untuk berhati-hati karena suaminya bisa kehilangan semua uangnya kapan saja. Dan juga, Era membanggakan suaminya yaitu Jungwoo yang bekerja sebagai insinyur dengan gaji kecil, tetapi masa depannya cerah dan tidak ada risiko yang besar. Pada saat yang sama, Jungwoo menghubungi Era untuk merayakan anniversary pernikahan mereka. Mereka pun makan di restoran bersama, dan saat sedang makan, Jungwoo memberikan kejutan dengan mengatakan bahwa ia telah berhenti dari pekerjaannya dan mengajukan pengunduran diri. Ia berencana membuka usaha sendiri dan meyakinkan Era agar tidak khawatir karena ia telah membuat studi kelayakan yang matang. Meskipun Era awalnya tidak setuju, namun demi Jungwoo, Era akhirnya setuju. 3 tahun berlalu dan Jungwoo terus mengalami kegagalan demi kegagalan yang lebih besar. Satu-satunya yang menanggung tanggung jawab dan bekerja untuk menghidupi rumah adalah Era. Ia bekerja keras dan tampak jelas bahwa ia hamil dan mengalami keguguran. Namun, ia tidak mengatakannya kepada Jungwoo. Kemudian saat Jungwoo pulang, sahabat Era yaitu Min Yong sedang bersama Era dan memberikan uang kepada Jungwoo sebagai bantuan. Namun, Jungwoo merasa sangat malu. Setelah 4 tahun menikah, mereka berdua memutuskan untuk bercerai karena masalah yang mereka hadapi. Waktu pun berlalu. 3 tahun setelah perceraian, kita melihat Era pergi bersama temannya yaitu Min Yong, pergi ke pesta ulang tahun anak dari Bang Sun, teman sombong mereka, yaitu istri pengusaha tadi. Semua itu dilakukan untuk meminjam uang dari temannya tersebut karena Era sedang terlilit hutang. Temannya yang sombong itu membuatnya merasa rendah diri, menekankan bahwa tidak ada yang mendukungnya setelah bercerai, dan membuatnya merasa sangat malu hingga ia meninggalkan pesta itu. Namun, pada hari berikutnya, Era mendatangi rumah temannya itu. Temannya yang sombong seperti biasa mengucapkan kata-kata yang menyakitkan sebelum akhirnya memberikan uang yang diminta. Temannya bertanya, mengapa Era membutuhkan uang, padahal mantan suaminya sekarang adalah salah satu orang terkaya di Korea. Temannya pun menunjukkan majalah dengan foto Jungwoo yang kini dikenal sebagai pengusaha sukses setelah bermitra dengan orang kaya di perusahaan teknologi. Melihat hal itu, Era pun sangat terkejut hingga dia pingsan. Kemudian kita pun mengetahui bahwa dalam 3 tahun tersebut, Jungwoo menjadi orang yang sangat kaya dan berbeda. Ia sedang ada acara konferensi penting dan setelah itu, Putri Presdir Cha mencoba mendekatinya. Tetapi ia menolaknya dengan sopan karena hanya fokus pada pekerjaannya. Kemudian, Jungwoo memiliki wawancara dengan wartawan yang menanyakan siapa yang mendukungnya hingga mencapai kesuksesan seperti ini. Ia pun teringat pada Era dan bagaimana ia meninggalkannya.
Jungwoo mengakui bahwa perilaku terhadap dirinya buruk di akhir hubungan mereka, dan itu menjadi pendorong utama kesuksesannya setelah mereka bercerai. Ia ingin membuktikan bahwa ia tidak gagal dan bisa sukses. Namun, Jungwoo tidak mengungkapkan siapa orang tersebut. Di sisi lain, Era merasa menyesal dan mengatakan kepada Min-young bahwa ia adalah inspirasi bagi Jungwoo dalam membuat aplikasi pesan online gratis. Ini karena mereka dulu harus membayar biaya besar untuk fax dan email. Era juga ingin mendapatkan bagian dari keuntungan aplikasi tersebut. Temannya Min-young menyarankan agar Era tidak berharap banyak karena kemungkinan besar Jungwoo tidak akan melihatnya lagi. Keesokan harinya, Era pergi ke pemilik toko sepatu tempat ia bekerja yang sebelumnya menawarkan kepadanya untuk ikut serta dalam acara reality show untuk para janda dan duda. Era pun setuju dan benar-benar bergabung dengan acara tersebut, di mana semua pesertanya adalah orang-orang yang telah bercerai, baik itu pria maupun wanita. Tujuan acara tersebut adalah untuk membantu mereka menemukan kehidupan baru dan berkenalan satu sama lain. Semua kegiatan di acara tersebut direkam. Salah satu pesertanya adalah seorang dokter yang terlihat terhormat, dan dia sangat tertarik pada Era. Dokter tersebut menyatakan ketertarikannya secara langsung di acara tersebut, yang membuat Era terharu dan menangis karena merasa menyesal atas pernikahan pertamanya itu. Pada saat yang sama, Jungwoo sedang rapat dengan rekan bisnisnya yaitu Guk Yojin, yang sedang marah kepadanya terkait ide aplikasi pesan yang pernah ia usulkan kepada Jungwoo. Setelah rapat, mereka pun masih berdebat, tetapi Jungwoo mengatakan bahwa ia tidak suka berdebat dengan wanita. Ia juga meminta Yojin menyampaikan salam kepada ayahnya yaitu Presdir Guk, yang kita ketahui dia adalah orang yang sangat keras kepala. Ketika Yojin pulang, terlihat jelas bahwa hubungannya dengan ayahnya sangat buruk. Ayahnya mencoba mendekatinya dan memperbaiki hubungan mereka, tetapi Yojin menolaknya. Setelah itu, ayahnya melihat foto keluarga dan kita tahu bahwa ia sudah menikah dan memiliki anak laki-laki selain Yojin. Ketika ayahnya bertanya kepada asistennya kapan putranya yaitu Sung Hyun akan pulang dari Amerika, asisten itu mengatakan bahwa ia akan segera tiba. Presdir Guk meminta asisten itu untuk mengawasi Sung Hyun agar tidak kabur seperti biasanya. Sementara itu, Era pergi kencan dengan dokter tersebut. Dokter mengatakan bahwa mereka akan pergi ke pesta, tetapi ketika sampai di tempat tujuan, ternyata hanya ada villa dengan seorang pria tua dan seorang wanita muda yang tampak seperti teman dokter. Singkat cerita, di sana terjadi masalah dan dokter itu akhirnya pergi bersama teman wanitanya itu, meninggalkan Era bersama pria tua tersebut. Pria tua itu mengatakan bahwa wanita terakhir yang bersamanya mengambil villa dan salon kecantikan miliknya. Era pun marah dan menampar dokter tersebut, lalu memutuskan untuk pulang. Sayangnya waktu itu hujan deras menghalangi jalannya, sehingga ia harus berjalan sampai tiba di kota. Setelah itu, Era duduk di restoran untuk makan, dan mendengar tiga pria di sebelahnya membicarakan tentang Jungwoo. Mereka mengatakan bahwa Jungwoo menjadi kaya setelah bercerai dari istrinya. Mereka juga membicarakan bahwa Era adalah wanita jahat yang menyiksa dan memeras uang dari Jungwoo. Era merasa sedih karena ia tidak pernah menerima nafkah atau uang apapun dari Jungwoo saat mereka bercerai. Hal ini membuatnya marah dan ia mulai bertengkar dengan mereka. Akibatnya, mereka semua dibawa ke kantor polisi karena Era memukul salah satu pria tersebut. Teman Era yaitu Min-young mencoba membantunya untuk keluar dengan memberitahu petugas bahwa Era adalah mantan istri Jungwoo yang terkenal. Namun tidak ada yang percaya kepada mereka. Min-young akhirnya menghubungi Jungwoo yang masih menggunakan nomor lama. Pada awalnya, Jungwoo minta kepada Min-young untuk tidak menghubunginya lagi. Tetapi setelah mengetahui apa yang terjadi pada Era, ia datang ke kantor polisi dan menyelesaikan masalahnya. Namun saat keluar, Jungwoo minta kepada Era untuk tidak mengatakan kepada orang lain bahwa ia adalah mantan istrinya dan jangan menghubunginya lagi. Kemudian Jungwoo pergi. Setelah pergi, asistennya bertanya apakah Jungwoo masih punya perasaan untuk mantan istrinya. Jungwoo menjawab tidak, ia hanya ingin menyiksanya seperti yang dilakukan Era kepadanya di akhir pernikahan mereka dulu. Kemudian, Era pergi ke kota lain untuk bersantai dan mencoba melupakan Jungwoo.
Namun, ia menerima pesan dari Jungwoo yang memintanya untuk bertemu. Era merasa sangat senang dan berpikir bahwa Jungwoo ingin kembali padanya. Ia pun bersiap-siap dan pergi ke perusahaan Jungwoo. Namun, ketika bertemu, Jungwoo memberikan amplop berisi uang dan meminta Era untuk menulis surat permintaan maaf atas semua yang telah ia lakukan. Era pun merasa sangat marah dan menangis. Ia merobek surat tersebut dan mengatakan kepada Jungwoo bahwa ia seharusnya berterima kasih padanya karena ia tidak akan mencapai kesuksesannya tanpa dirinya. Kemudian Era pun pulang ke rumah. Pada saat itu, saudara Era yaitu Na So-chul mengetahui bahwa Jungwoo sudah kaya dan memberitahu Era. Namun Era marah dan memutuskan panggilan teleponnya. Keesokan harinya, So-chul pergi menemui Jungwoo di perusahaan dan berbicara dengannya secara normal. Niat So-chul adalah untuk mempertemukan kembali Jungwoo dengan saudara perempuannya yaitu Era. Namun, Jungwoo memberikan uang yang jumlahnya sangat besar kepada So-chul. Sementara itu, Putri Presdir Cha bertemu dengan Yojin dan kita mengetahui bahwa mereka memiliki taruhan. Jika Nona Cha berhasil membuat Jungwoo jatuh cinta padanya, Yojin akan memberikan kuda miliknya kepada Nona Cha. Dan kuda tersebut sangat mahal, yang akhirnya diambil oleh Nona Cha. Yojin pun tampak kesal karena sebenarnya dia menyukai Jungwoo. Keesokan harinya, Sung Hyun kembali dari Amerika dan asistennya datang untuk menjemputnya. Namun, saat lampu merah, Sung Hyun melarikan diri dengan mobil dan menelpon saudara perempuannya yaitu Yojin. Dia merasa takut bertemu ayahnya sendirian, sehingga Yojin berjanji segera pulang dari kerja. Pada saat yang sama, seorang wanita datang ke toko sepatu tempat Era bekerja. Wanita tersebut marah dan menampar Era. Ternyata, wanita itu adalah istri pria tua yang dikenalkan oleh dokter kepada Era di villa kemarin. Pria tua tersebut kesal karena dipukul oleh Era, sehingga ia mengambil foto Era di villa dan mengirimkannya kepada istrinya. Era akhirnya dipecat dari pekerjaannya. Saat Era meninggalkan toko dengan kecewa, kotak barang-barangnya terjatuh. Secara kebetulan, Sung Hyun datang dan membantunya mengumpulkan barang-barangnya. Sung Hyun juga memberikan syalnya kepada Era sebelum dia pergi. Ketika Sung Hyun pulang, ayahnya ingin memukulnya, tetapi saudara perempuannya Yojin datang dan membawanya ke atas. Mereka pun berbicara tentang apa yang terjadi di luar. Pada malam hari, Sung Hyun pergi berpesta dengan Jungwoo, menunjukkan hubungan erat di antara mereka. Di waktu yang sama, So-chul berpakaian rapi untuk menemui seseorang, tetapi dia dikejar oleh sekelompok geng. Ternyata, So-chul berhutang banyak uang kepada geng tersebut dan tidak bisa membayarnya, sehingga setengah badannya dikubur setelah dipukuli dan uangnya diambil. Keesokan harinya adalah hari Valentine. Dan Jungwoo merayakan hari pendirian perusahaannya pada hari tersebut. Jungwoo bersama dengan Yojin yang bertanya, apakah dia ingat hari itu? Jungwoo menjawab iya, tentu saja. Kita pun mengetahui bahwa hari itu Jungwoo hampir bangkrut setelah proyeknya ditolak oleh Presdirguk, ayah Yojin. Namun, asisten Presdirguk menyelamatkannya dan membawanya pulang. Pada saat itu, Jungwoo mempersembahkan proyeknya lagi kepada Presdirguk. Yojin putrinya mengalami krisis emosional karena kematian suaminya. Dia membayangkan Jungwoo sebagai suaminya dan sejak saat itulah dia jatuh cinta kepada Jungwoo. Sementara itu, So-chul pergi menemui Era dan mengatakan kepadanya bahwa dia telah menerima uang dari Jungwoo. Namun, dia hanya memberikan $5.000 kepada Era, sementara Era memaksa dia untuk mengakui bahwa itu hanyalah sisa uangnya dan menyuruh kakaknya menceritakan semuanya. Era pun menangis dengan penuh sakit hati karena saudaranya telah mempermalukannya di depan Jungwoo. Kemudian Era pergi menemui Jungwoo dan mengatakan bahwa dia tidak pernah menginginkan uangnya. Namun Jungwoo tidak peduli dengan kata-katanya. Era bertanya tentang perusahaan dan menanyakan apakah hari pembukaan perusahaan adalah hari mereka bercerai. Jungwoo pun mengatakan bahwa setelah mereka bercerai, dia segera mendapatkan investasi, seolah-olah Era adalah pembawa sial. Hal ini pun membuat Era semakin marah dan dia pergi. Saat berjalan keluar, Era melihat iklan bahwa perusahaan Jungwoo sedang mencari staf pemasaran.
dia memutuskan untuk melamar pekerjaan dan akhirnya melamar di sana. Sung Hyun juga melamar pekerjaan di perusahaan tersebut tanpa diketahui bahwa itu adalah perusahaan ayahnya. Kepala divisi pemasaran terkesan dengan pengalaman pemasaran Era dan Sung Hyun. Setelah keluar, Era meminta Sung Hyun untuk tidak melawannya lagi dan persaingan di antara staf mulai terjadi. Saat Era hendak naik lift, dia bertemu dengan Jungwoo yang terkejut melihatnya bekerja di perusahaannya. Jungwoo mengajak Era ke samping untuk berbicara dan mengatakan bahwa dia tidak akan bekerja di perusahaan tersebut. Era bertanya apa yang harus dia lakukan agar dimaafkan, dan Jungwoo menyuruhnya untuk berlutut. Namun, Era tidak bisa melakukannya, sehingga Jungwoo tertawa kemudian dia pergi, membuang berkas lamarannya ke tempat sampah. Era merasa sangat kecewa karena yakin tidak akan bekerja di perusahaan itu dan memutuskan untuk mencari pekerjaan lain, tetapi tidak berhasil menemukan apapun. Hingga akhirnya, dia menerima panggilan dari perusahaan yang mengatakan kepadanya bahwa dia diterima bekerja. Ternyata sehari sebelumnya, Jungwoo melihat acara televisi di mana Era menangis dan mengatakan bahwa dia tidak ingin bertemu dengan mantan suaminya lagi. Jungwoo merasa sangat terganggu oleh hal itu. Jungwoo segera pergi ke perusahaan dengan pakaian rumah, mengambil berkas lamaran Era dari tempat sampah, dan meletakkannya kembali bersama berkas calon karyawan yang diterima. Hal ini dilakukan karena Jungwoo ingin terus menghukum Era. Akhirnya, Era diterima bekerja tanpa mengetahui apa yang akan dihadapinya. Ketika Era mulai bekerja keesokan harinya, dia menyadari bahwa semua karyawan wanita sangat mengagumi Jungwoo, terutama salah satu dari mereka yang bernama Wan. Era terkejut melihat Wan bekerja di divisi yang sama dengannya. Saat manajer meminta seseorang untuk melatih Era dan Sung Hyun, Wan segera menawarkan diri dan menatap Era dengan pandangan jahat, menunjukkan niatnya untuk membuat hidup Era lebih sulit. Sementara itu, Jungwoo berusaha keras untuk menahan diri agar tidak menemui Era, tetapi ia tidak bisa menahan diri dan pergi ke departemen tempat Era bekerja sebelum pergi. Saat mau pulang, Jungwoo menerima panggilan dari perusahaan yang memberitahunya tentang masalah keamanan yang melibatkan upaya peretasan data pelanggan. Jungwoo berhasil mengatasi situasi tersebut. Pada malam hari, Jungwoo berlatih judo dengan Sung Hyun, dan mereka berbicara tentang bagaimana mereka saling mengenal. Ternyata, Jungwoo dulu sering membantu Sung Hyun belajar matematika dan fisika karena dia sangat pintar. Meskipun akhirnya, Sung Hyun lebih fokus pada musik. Keesokan harinya di kantor, Wan terus memerintahkan Era melakukan pekerjaan yang tidak berkaitan dengan job desk-nya, seperti membuat kopi dan mengisi air. Tanpa disadari Era, seorang petugas kebersihan mengambil kartu identitasnya dan memasukkannya ke dalam saku. Jungwoo menelpon Era saat berada di atap dan memintanya untuk meninggalkan pekerjaan tersebut, mengancam akan membuat hidupnya sulit. Era melihatnya dan menutup teleponnya, lalu mendatanginya. Jungwoo terlihat gugup dan melarang Era berbicara dengannya di perusahaan agar tidak ada yang tahu mereka pernah menikah. Kemudian Jungwoo pergi. Pada malam hari, Era pergi makan malam dengan rekan kerjanya yang semuanya berbicara tentang Jungwoo dan memujinya. Mereka juga menyebarkan rumor tentang mantan istri Jungwoo, mengatakan bahwa dia mengkhianatinya dan memerasnya, yang membuat Era sangat marah karena tidak ada satupun dari mereka yang sungguh mengenalnya. Keesokan harinya di kantor, pihak keamanan menunggu Era dan menuduhnya membocorkan informasi penting perusahaan. Rekaman kamera menunjukkan seseorang masuk ke kantor menggunakan kartu identitasnya, yang membuat Era mencoba menjelaskan bahwa kartu identitasnya telah hilang. Tetapi tidak ada yang percaya kepadanya. Jungwoo datang setelah mengetahui bahwa dia tidak mencuri apapun, dan kita tahu bahwa Era memang masuk ke perusahaan dalam keadaan mabuk dan menulis kata-kata kasar di mobil Jungwoo. Era dibebaskan dari tuduhan pencurian informasi, tetapi harus membersihkan mobil Jungwoo sebagai bentuk tanggung jawabnya. Setelah itu, Jungwoo mengumumkan bahwa karyawan terbaik yang menghasilkan penjualan tertinggi akan diundang untuk makan malam bersama dengannya. Semua orang menjadi bersemangat.
Jungwoo kemudian pergi ke rumah lain yang ternyata adalah rumah yang ia janjikan akan dibangun untuk Era dengan desain yang sama. Ternyata Jungwoo masih mencintai Era dan belum bisa melupakannya. Kepala divisi pemasaran memberikan tugas yang sangat sulit kepada Era. Sung Hyun mendengar dari rekannya bahwa restoran yang harus diajak bekerja sama oleh Era sangat sulit didekati dan tidak pernah mau bekerja sama dengan perusahaan mereka. Jika Era gagal, dia bisa dipecat. Sung Hyun segera mengatakan kepada manajer bahwa dia ingin bekerja dalam proyek ini bersama Era, karena sebenarnya dia juga ingin dipecat dan pergi ke luar negeri. Pada saat yang sama, ayah Era datang ke perusahaan untuk menemui Jungwoo, tetapi dia tidak diizinkan masuk. Namun, dia berhasil menyelinap dan menemui Jungwoo di kamar mandi. Mereka duduk bersama dan berbicara. Sementara itu, Era dan Sung Hyun pergi ke restoran, tetapi manajer restoran menolak berbicara dengan mereka, kemudian dia pergi, membuat Era sangat kecewa. Sung Hyun menyadari bahwa Era sangat ingin berhasil dalam proyek ini. Ayah Era kembali ke Suchol setelah mengetahui bahwa dia mengambil uang tunjangan dari Jungwoo. Ketika ibu mereka mengetahui hal ini, dia mengusir Suchol dari rumah. Sung Hyun yang melihat Era kecewa segera menghubungi temannya yang ternyata adalah pemilik jaringan restoran dan hotel tersebut. Dia mengatur pertemuan untuk membantu Era. Era pun pergi ke atap kantor untuk menenangkan diri dan secara kebetulan bertemu dengan Yojin. Mereka pun duduk bersama dan berbicara, saling mengenal satu sama lain. Yojin mengatakan bahwa dia menyukai seseorang tetapi tidak tahu bagaimana mendekatinya. Era pun menyarankan Yojin untuk menciptakan situasi agar bisa lebih dekat dengan orang tersebut tanpa mengetahui bahwa orang yang disukai oleh Yojin adalah Jungwoo. Yojin mengikuti saran Era dan menelpon supirnya agar pergi. Kemudian Yojin menelpon Jungwoo dan memintanya untuk menjemputnya. Saat itu, Era menerima telepon dari restoran yang menyatakan bahwa mereka setuju untuk bekerja sama dengan perusahaannya. Dengan demikian, Era memenangkan makan malam bersama Jungwoo. Jungwoo yang awalnya ingin membatalkan makan malam tersebut berubah pikiran setelah mengetahui bahwa Era yang memenangkannya. Mereka pun makan malam bersama dan para wartawan mengambil foto mereka sebelum Jungwoo mengajak Era pergi ke tempat yang penting. Ternyata, Jungwoo mengajak Era ke rumah yang ia bangun dengan desain yang sama seperti yang pernah ia janjikan dahulu. Era mengenali rumah tersebut dan merasa terkejut serta bahagia, sehingga ia memeluk Jungwoo dan mengatakan betapa senangnya ia bahwa Jungwoo masih mengingatnya. Namun, Jungwoo menjauhkan dirinya dan mengatakan kepada Era bahwa ia akan tinggal di rumah itu dengan wanita yang akan ia nikahi, dan itu bukan Era. Kemudian, Jungwoo meninggalkan Era yang merasa hancur dan semakin benci kepada Jungwoo. Setelah kejadian itu, Era memutuskan untuk mengajukan pengunduran diri, tetapi sebelum melakukannya, ia menerima panggilan untuk makan siang dengan Yojin, Jungwoo, dan rekannya Sung Hyun. Era pun pergi, dan Yojin mengucapkan terima kasih atas upaya yang telah dilakukannya untuk perusahaan. Namun, Era tetap merasa tidak nyaman dengan Jungwoo. Saat kembali ke rumah, Era berubah pikiran tentang pengunduran dirinya, tetapi ia menyadari bahwa ia sudah mengirimkan surat resign-nya. Dia pun jadi bingung apa yang harus dilakukan. Sementara itu, Yojin bertengkar dengan ayahnya yang tidak senang karena Yojin menghabiskan waktu dengan Jungwoo. Yojin pun melawan dan mengingatkan ayahnya tentang suaminya yang meninggal dalam kecelakaan karena campur tangan ayahnya. Kita pun mengetahui bahwa Yojin menikah dengan pria yang sangat ia cintai, meskipun ayahnya menolak dan menyewa orang untuk merusak pernikahan mereka. Sayangnya, orang-orang tersebut mengusir Yojin dan suaminya pada hari pernikahan mereka, hingga mobil mereka mengalami kecelakaan dan suaminya meninggal. Ayahnya merasa bersalah dan menyadari kesalahannya. Era segera pergi ke kantor untuk menemukan surat pengunduran dirinya, tetapi ternyata Sung Hyun telah menemukannya dan menyembunyikannya agar Era tidak meninggalkan pekerjaannya. Jelas bahwa Sung Hyun menyukai Era. Kemudian, Era memutuskan untuk mempermalukan Jungwoo. Keesokan harinya, Jungwoo datang ke kantor dan menemukan semua karyawan tertawa karena ada seseorang
yang membocorkan foto-foto lama dirinya dengan gaya rambut yang aneh, dan pelakunya adalah Era. Keesokan harinya, Era membawa buket bunga tertentu dan naik lift bersama Jungwoo, meskipun ia tahu bahwa Jungwoo alergi terhadap bunga tersebut. Selama rapat, Jungwoo merasa tidak nyaman dan tubuhnya penuh dengan ruam merah akibat alerginya. Keesokan harinya, Jungwoo meminta Era untuk menghentikan perang dingin ini dan berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Era pun setuju dengan permintaan Jungwoo. Kemudian, Jungwoo pergi dengan Yojin menggunakan kereta bawah tanah untuk mengamati pengguna layanan mereka dan memahami masalah yang dihadapi oleh pelanggan mereka. Sementara itu, Sung Hyun berencana mengadakan pesta ulang tahun untuk memperbaiki hubungan antara adiknya dan ayah mereka. Beberapa hari kemudian, tim Jungwoo mengadakan rapat untuk membahas strategi pemasaran aplikasi mereka. Mereka memutuskan untuk memulai kampanye iklan dengan menggandeng sebuah bisnis kecil. Sung Hyun dan Era pergi berkeliling mencari mitra yang potensial, tetapi banyak restoran dan kafe menolak bekerja sama karena aplikasi mereka kurang terkenal. Saat Sung Hyun merasa lapar, Era mengajaknya ke restoran kecil milik ibunya. Sung Hyun terkesan dengan makanan di sana, meskipun restoran itu sepi pengunjung. Ketika kembali ke kantor, Sung Hyun mengusulkan agar restoran ibunya Era menjadi mitra kampanye mereka. Yojin menyetujui ide tersebut, meskipun kemudian mengetahui bahwa restoran itu milik keluarga Era. Kepala Departemen Penjualan mendengar hal ini dan menyadari bahwa Sung Hyun dan Yojin adalah saudara. Tanpa ragu, dia menyetujui permintaan Sung Hyun dan memberikan perhatian khusus padanya. Sung Hyun menjadi lebih dekat dengan Era dan mulai menyukainya. Setelah bekerja, mereka sering pergi karaoke bersama dengan rekan-rekan lainnya. Pada satu kesempatan, Jungwoo dan Yojin bergabung dengan mereka. Era mencoba mempermalukan Jungwoo dengan memintanya bernyanyi karena ia tahu suara Jungwoo sangat buruk. Namun, saat mereka bernyanyi bersama, suara Jungwoo ternyata bagus. Hal ini pun membuat Era jadi bingung. Namun kemudian, suasana menjadi tegang saat seorang wanita datang dan menyebutkan bahwa mantan istri Jungwoo lah yang selalu mendukungnya dan meninggalkannya karena ia dulu adalah seorang pecundang. Hal ini pun membuat situasi menjadi lebih rumit dan menambah ketegangan di antara mereka. Jungwoo menyangkal semua tuduhan yang disampaikan wanita tersebut. Keesokan harinya, toko milik keluarga Era dipenuhi pelanggan. Kakaknya sibuk mengambil foto dan video, sementara ibunya sibuk memasak dan ayahnya membantu di dapur. Namun, saat ayahnya berusaha merapikan dirinya di depan pelanggan, ia secara tidak sengaja mencabut kabel kulkas dan menggantinya dengan kabel pengering rambut. Istrinya menyadari hal tersebut dan marah di depan salah satu pelanggan yang tentu saja direkam oleh kakaknya. Pada saat yang sama, berita menyebar bahwa seorang pelanggan mengalami keracunan makanan setelah makan di restoran mereka. Hal ini pun membuat situasi menjadi kacau karena mereka seharusnya mempromosikan tempat yang bersih dan aman. Era segera pergi ke rumah sakit untuk menemui pelanggan tersebut yang terus memarahinya. Keluarganya datang untuk meminta maaf, tetapi Era yang sedang emosi bertengkar dengan ayahnya, menuduhnya tidak bertanggung jawab dan menyebabkan semua masalah ini. Ibunya pun menampar Era, mengatakan bahwa dia tidak pantas bicara seperti itu kepada ayahnya. Semua ini terjadi di depan Jungwoo yang kemudian minta maaf kepada keluarga tersebut. Era memohon kepada pelanggan agar tidak menyebarkan berita ini. Jungwoo pun berhasil bernegosiasi dengan pelanggan tersebut yang meminta kompensasi besar agar tidak membeberkan masalah ini. Jungwoo pun setuju dan menyelesaikan masalahnya. Pada hari yang sama merupakan ulang tahun Yojin. Dia berdandan dan menunggu kedatangan Jungwoo yang diundang oleh ayahnya. Namun, Jungwoo terlambat datang karena menyelesaikan masalah keracunan makanan. Dia menelpon Yojin untuk memberitahukan bahwa dia sedang dalam perjalanan. Jungwoo mengganti pakaiannya di mobil dan akhirnya tiba di pesta ulang tahun tersebut. Mereka makan malam bersama dan Sung Hyun mengambil foto mereka. Setelah makan malam, Jungwoo dan Yojin berbicara berdua. Yojin menerima hadiah dari Jungwoo, tetapi ingatannya kembali pada hari kecelakaan ketika suaminya meninggal. Ternyata Yojin kehilangan kakinya dalam kecelakaan tersebut
dan sekarang menggunakan kaki palsu, sesuatu yang tidak diketahui oleh Jungwoo. Setelah itu, Era mengetahui bahwa saudaranya yaitu Suchol telah merekam semua kejadian pada hari pelanggan mengalami keracunan. Mereka segera memeriksa rekaman tersebut dan menemukan bahwa pelanggan itu sebenarnya tidak memakan makanan dari restoran mereka. Mereka pun pergi menemui pelanggan tersebut dan mengkonfrontasinya dengan bukti yang mereka miliki. Pelanggan itu akhirnya minta maaf dan mengakui bahwa dia hanya menginginkan uang. Mereka tidak menerima permintaan maafnya dan menyerahkan video tersebut kepada polisi. Manajer Yojin semakin terkesan dengan Era dan tindakan yang dia lakukan. Malam harinya, Era dan Sunghyun berkumpul bersama keluarganya dan Era pun berdamai dengan ibunya. Sunghyun merasa sangat bahagia melihat kehangatan keluarga mereka. Sementara itu, Era terus mengenang momen kebersamaannya dengan Jungwoo, begitu pula sebaliknya. Kemudian, mereka teleponan di atas atap kantor, berterima kasih atas apa yang telah dilakukan oleh masing-masing mereka. Secara kebetulan, Jungwoo juga berada di atap. Ia mengatakan bahwa tidak ada masalah dan bahwa dia adalah orang yang jujur, tidak seperti kebohongan yang diucapkan oleh orang lain. Era bertanya apa yang dia maksudkan, dan Jungwoo menjawab bahwa ketika Era mengatakan akan selalu ada di sisinya dan tidak akan meninggalkannya atau menyakitinya, itu adalah kebohongan. Era pun mengatakan bahwa Jungwoo juga berbohong ketika berjanji akan membangun rumah dan memberikan kehidupan yang nyaman baginya serta mendukungnya. Kemudian, mereka pun berpisah dengan perasaan sedih. Namun, tanpa disadari, Yojin juga berada di atap dan mendengarkan percakapan mereka. Dia pun mengetahui bahwa Era adalah mantan istri Jungwoo. Era pergi dengan perasaan hancur akibat kata-kata Jungwoo, tetapi dia berusaha untuk tetap ceria di depan Sunghyun. Jungwoo melihatnya bercanda dan tertawa bersama Sunghyun. Dia merasa cemburu, tetapi tidak menunjukkan perasaannya. Pada saat yang sama, Yojin memiliki janji kencan buta yang diatur oleh ayahnya. Dia bertemu dengan pria yang sangat tahu tentang keadaannya dan secara terang-terangan mengatakan bahwa dia hanya ingin menikahinya untuk menyenangkan ayahnya. Pria itu pun berkomentar bahwa tidak ada yang mau menikahi seorang wanita yang cacat seperti dia. Namun beruntungnya, Jungwoo datang ke restoran yang sama. Yojin segera meraih lengan Jungwoo dan memberitahu pria itu bahwa Jungwoo adalah pasangannya. Pria itu pun marah dan mengucapkan selamat kepada Jungwoo, mengatakan bahwa dia akan mendapatkan banyak keuntungan dari pernikahan tersebut, lalu dia pergi. Di sisi lain, ayah Sunghyun menemukan bahwa putranya punya sebuah ruangan kecil yang digunakan untuk melukis. Ayahnya marah dan menghancurkan ruangan beserta semua barang di dalamnya. Sunghyun pun merasa sangat sedih dan pergi menceritakan hal tersebut kepada Era yang mencoba menenangkannya. Sunghyun mengajak Era ke sebuah apartemen kecil yang ingin dibelinya untuk dijadikan galeri seni pribadinya, tempat di mana dia bisa melukis dengan bebas. Sunghyun mengajak Era ke apartemen kecil itu dan Era membantu Sunghyun untuk menata tempat tersebut. Terlihat bahwa Sunghyun memang sangat menyukai Era. Sementara itu, Yojin mulai merasa cemburu terhadap Era sejak mengetahui bahwa Era adalah mantan istri Jungwoo. Yojin memperhatikan gerak-gerik dan tatapan Jungwoo terhadap Era. 2 hari kemudian, direktur perusahaan memuji Wan karena memberikan ide terbaik untuk proyek terbaru mereka. Namun, rekan-rekannya mengungkapkan bahwa ide tersebut sebenarnya milik Era dan bahwa Era yang seharusnya mengerjakannya. Kepala departemen menegaskan bahwa Wan yang lebih dulu mengajukan ide tersebut dan menasihati Era untuk tidak membicarakan ide-idenya di depan rekan kerjanya. Era merasa sangat kesal, apalagi ketika Wan mulai mengganggunya. Era marah dan mereka bertengkar. Saat Jungwoo mendekat, Wan pura-pura menjadi korban seolah-olah Era menyerangnya. Jungwoo memanggil Era dan memarahinya, mengatakan bahwa seharusnya Era menyelesaikan masalah dengan bijak dan tidak dengan kekerasan. Namun, mereka diinterupsi oleh Direktur Yojin yang ingin mengetahui apa yang sedang dibicarakan. Jungwoo tidak memberinya kesempatan untuk mendengar lebih lanjut. Setelah itu, kepala departemen memberikan Era banyak pekerjaan dan kemudian pergi makan malam bersama departemennya. Era tetap bekerja keras di kantor. Jungwoo melihat Era bekerja dan merasa ingin membawakan makanan untuknya. Namun, Sunghyun lebih dulu membawakan makanan dan menemani Era bekerja. Hal ini pun membuat Jungwoo merasa cemburu
dan dia pergi dengan perasaan kesal. Pada rapat keesokan harinya, ada usulan untuk meningkatkan pemasaran dengan melakukan sesi foto untuk manajer dan karyawan yang mengusulkan ide bagus sebelumnya. Tentu saja, manajernya adalah Jungwoo dan karyawannya adalah Hwan. Mereka berfoto mengenakan pakaian pahlawan super. Meskipun Jungwoo awalnya menolak, semua orang setuju dengan ide itu dan ide tersebut dilaksanakan. Namun beruntung bagi Era, Hwan mengalami alergi pada hari pengambilan gambar, sehingga Era dipilih untuk menggantikannya. Mereka mulai mengambil gambar dan saling mengejek kostum masing-masing. Namun, dekorasi set foto ternyata tidak dipasang dengan baik dan hampir jatuh menimpa Era. Jungwoo segera menyelamatkannya, namun ia terkena dekorasi di kepalanya dan dia pingsan. Jungwoo pun segera dibawa ke rumah sakit. Era tetap berada di rumah sakit, sangat khawatir dengan kondisi Jungwoo. Dia teringat masa lalu saat dia pernah hamil dan keguguran akibat terlalu banyak bekerja. Keesokan harinya, Yojin datang dan meminta Era untuk pulang, sementara dia sendiri yang menjaga Jungwoo. Ketika Jungwoo sadar, dia melihat Yojin di sisinya dan mengira dia yang telah merawatnya sepanjang malam. Setelah beberapa hari, Jungwoo kembali bekerja. Yojin menggunakan pengetahuan Era tentang Jungwoo untuk memilih hadiah. Dia berpura-pura bahwa dia ingin memberikan hadiah tersebut kepada seorang pria yang dia kenal. Era memilihkan hadiah yang sangat bagus. Setelah itu, mereka pergi makan malam bersama dan Jungwoo melihat mereka. Saat itu, ibu Jungwoo menelpon dan memberitahu bahwa ayahnya sakit parah dan ingin bertemu dengan Era. Jungwoo menunggu sampai makan malam selesai dan mengajak Era untuk bertemu ayahnya. Kita pun mengetahui bahwa ayah Jungwoo adalah orang yang sangat baik dan Era sangat menyayanginya. Tetapi ibu mertua dan saudara perempuan Jungwoo tidak menyukainya. Sayangnya ketika mereka sampai, ayah Jungwoo sudah meninggal dunia. Mereka berdua pun sangat sedih dan menangis. Keesokan harinya, berita tentang kematian ayah Jungwoo menyebar di perusahaan. Kepala departemen mengirim Hwan, Sung Hyun, dan seorang pegawai lain untuk melayat. Saat mereka tiba, mereka melihat Era sedang memasak. Mereka pun bertanya mengapa Era ada di sana, padahal seharusnya dia sedang cuti. Untuk menyembunyikan hubungannya dengan Jungwoo, Era pun mengatakan bahwa dia berada di sana untuk mendekati Jungwoo. Semua orang pun merasa kesal dengan Era. Sung Hyun mengajak mereka untuk pergi melayat saja, dan mereka berbicara buruk tentang Era. Saudara perempuan Jungwoo menarik Era ke samping dan memarahinya. Jungwoo pun datang dan minta maaf kepada Era, tetapi Era juga menangis dan minta maaf. Kemudian, Yojin tiba di pemakaman dan melihat Jungwoo dan Era berdiri bersama. Dia pun merasa cemburu. Dia pergi untuk mengucapkan belasungkawa kepada keluarga Jungwoo, dan ketika ibu Jungwoo mengetahui bahwa Yojin kaya, ia menyambutnya dengan sangat baik, berbeda dengan perlakuannya terhadap Era yang hampir diusir dari pemakaman. Kemudian, Sung Hyun menggandeng Era dan memintanya untuk pulang. Era pun pulang ke rumah dengan perasaan sedih. Sementara itu, Jungwoo terus memikirkan Era dan betapa terpukulnya dia atas kematian ayah Jungwoo. Keesokan harinya, Era datang ke kantor mengenakan pakaian hitam, dan rekan-rekannya membicarakan betapa cocoknya Jungwoo dengan Yojin, bahkan menganggap mereka akan segera berkencan. Rekan kerja di departemen Era semakin tidak menyukainya, terutama ketika Sung Hyun mengajaknya ke samping dan bertanya apakah dia sungguh menyukai Jungwoo, namun Era menyangkalnya. Setelah itu, direktur mereka memberikan tugas untuk menemukan ide bagus untuk sebuah hotel pernikahan. Jungwoo pun pergi makan malam dengan Yojin yang memberinya dasi sebagai hadiah, seolah-olah itu pilihannya bukan Era. Jungwoo menyukai hadiah itu. Di akhir hari, Jungwoo melihat Era membawa makanan dan bekerja sendirian karena semua orang sudah pulang. Dia menawarkan untuk makan malam bersama dan mereka makan di kantor. Setelah itu, mereka nonton video kampanye iklan superhero-nya dan bercanda bersama sampai Jungwoo tertidur di kantor. Era pun menutupinya dengan selimut dan melanjutkan pekerjaannya. Keesokan harinya, Era memberikan presentasi kepada direktur yang sangat terkesan. Setelah itu, dia duduk bersama Sung Hyun di atap dan bercanda. Jungwoo melihat mereka dan berpikir bahwa mereka saling menyukai, terutama karena Sung Hyun pernah mengatakan bahwa dia menyukai seorang gadis di kantor. Hal ini pun membuat Jungwoo sangat kesal dan dia mulai memperhatikan mereka.
Di akhir pekan, mereka semua pergi berlibur bersama. Di sana, Jungwoo dan Yeojin meminta ide baru untuk mengembangkan perusahaan. Era pun mengutarakan pendapatnya, tetapi sayangnya hanya Sunghyun yang mendukungnya. Pada saat yang sama, Min-young menelepon Suchol dan kita tahu bahwa mereka saling menyukai. Min-young mengajaknya makan malam, tetapi Suchol mengajaknya makan di restoran mereka karena dia tidak punya uang. Kembali ke kelompok di perusahaan, mereka bermain petak umpet dan saling berkejaran. Namun, Jungwoo dan Yeojin menolak untuk bermain bersama mereka, hanya menonton saja. Hingga akhirnya, Jungwoo melihat Era jatuh ke pelukan Sunghyun. Karena merasa terganggu, Jungwoo memutuskan untuk bergabung dalam permainan. Mereka berlari-lari dan saling mengejar, sementara Yeojin terus mengawasi Jungwoo dan memperhatikan bagaimana ia memandang Era. Jungwoo dan Yeojin kemudian berjalan bersama. Yeojin mencoba memberikan isyarat bahwa ia menyukai Jungwoo, tetapi Jungwoo tidak terlalu memperhatikannya. Ketika Jungwoo melihat Sunghyun menyiapkan suasana romantis, ia pun menyadari bahwa Sunghyun ingin mengungkapkan perasaannya kepada Era. Dengan cepat, Jungwoo mengajak Era untuk pergi bersamanya ke supermarket, berusaha menghalanginya bertemu dengan Sunghyun yang sudah menunggu. Akhirnya, Era mengirim pesan kepada Sunghyun bahwa dia tidak bisa datang karena Jungwoo berpura-pura terluka dan meminta Era untuk membantunya. Jungwoo terus membuat alasan agar Era tetap bersamanya. Saat malam tiba, Yeojin datang dan duduk bersama Jungwoo, membuat Era merasa kesal dan pergi. Jungwoo pun minta maaf kepada Yeojin dan pergi mengejar Era. Era akhirnya menemui Sunghyun yang sudah mematikan lilinnya. Kemudian, Sunghyun mengungkapkan perasaannya kepada Era, mengatakan bahwa ia menyukainya. Era mengira Sunghyun hanya menyukainya sebagai rekan kerja, tetapi Sunghyun menjelaskan bahwa ia mencintainya. Saat itu, Jungwoo melihat mereka dan merasa marah, lalu pergi dengan mobilnya. Jungwoo mematikan teleponnya, membuat semua orang kesulitan mencarinya. Hanya Era yang tahu di mana Jungwoo berada, dan ia menemukannya di villa yang dibangun Jungwoo untuk mereka. Jungwoo bertanya apakah Era khawatir padanya sebagai pria yang dulu dia cintai atau sebagai manajernya. Era mengatakan bahwa dia khawatir tentang manajernya, meskipun sebenarnya dia masih mencintai Jungwoo. Jungwoo pun jadi marah dan meminta Era untuk pergi. Saat itu, Yeojin tiba dan mengetahui bahwa Jungwoo memiliki rumah lain selain yang diketahui semua orang. Keesokan harinya di kantor, Jungwoo melihat Era berdiri bersama Sunghyun dan ini membuatnya semakin marah. Jungwoo merasa sangat terganggu dengan situasi tersebut. Era sengaja melakukan semua itu untuk membuat Jungwoo cemburu dan kembali padanya. Setelah itu, Era berbicara dengan Sunghyun untuk menjelaskan bahwa dia hanya menganggapnya sebagai rekan kerja dan tidak mencintainya. Namun, Sunghyun tetap bersikeras dan mengatakan bahwa dia akan mencoba berulang kali sampai Era mencintainya. Sementara itu, Jungwoo merasa kesal dan mendapati asistennya juga sedang sedih karena baru saja putus dengan pacarnya. Kemudian, Jungwoo keluar untuk bersenang-senang bersama teman-temannya yang membawa beberapa wanita, termasuk pegawai mereka yaitu Wan, yang membuat asisten Jungwoo merasa tidak nyaman. Setelah itu, Jungwoo sedang melakukan wawancara televisi dengan Yeojin. Pembawa acara bertanya, apakah mereka berdua mungkin akan bersama? Dan Yeojin menjawab mungkin saja. Tetapi, Jungwoo tidak memberikan jawaban yang jelas, hanya untuk membuat Era cemburu. Mereka terus saling memprovokasi satu sama lain. Kemudian, Jungwoo berusaha agar Era tidak keluar dari kantor karena Sunghyun mengajaknya makan malam. Jungwoo pergi ke departemen Era dan memberinya banyak pekerjaan agar dia tetap di kantor. Saat Era hampir selesai dan ingin pergi, Jungwoo menghentikannya dan mengatakan bahwa pekerjaannya tidak memuaskan. Dia membawanya ke kantornya dan meminta Era untuk mengulang pekerjaannya, bahkan membawakan makanan untuknya dan membantunya menyelesaikan tugasnya. Sementara itu, Sunghyun terus menunggu Era yang kemudian mengirim pesan bahwa dia tidak bisa datang dan akan menggantinya di hari lain. Keesokan harinya, Era minta maaf kepada Sunghyun dan dia menerima permintaan maafnya. Yeojin berterima kasih kepada Era karena membantunya memilih kue untuk seseorang yang dia cintai, yang ternyata adalah Jungwoo.
Semua orang pun mengira bahwa mereka menjalin hubungan dan itu membuat Era kesal. Era ingin mengirim pesan kepada Jungwoo untuk bertanya apakah Hyojin tahu bahwa mereka pernah menjalin hubungan, tetapi dia menghapus pesan itu di detik terakhir. Jungwoo menjadi sangat penasaran dan bertanya kepada Era apa yang ingin dia katakan, tetapi Era menolak menjawabnya. Jungwoo mengajaknya pulang untuk mencoba membuatnya bicara, tetapi Era tetap menolak. Saat Era hendak keluar, mereka bertemu ibu dan saudara perempuan Jungwoo di depan pintu. Kemudian, Jungwoo menyembunyikan Era di kamarnya. Ibu dan saudara perempuan Jungwoo terus mengkritik Era dan keluarganya, serta meminta Jungwoo untuk memecat Era. Era mendengar semuanya dan merasa sangat sedih. Setelah keluarga Jungwoo pergi, Jungwoo minta maaf kepada Era, tetapi Era berpura-pura tidak mendengar apa-apa, meskipun sebenarnya ia mendengar semuanya. Kemudian, Era pergi menemui Sung Hyun dan mereka makan malam bersama. Sementara itu, ibu Jungwoo pergi ke toko keluarga Era dan memarahi mereka, menyebabkan pertengkaran besar. Kemudian, ibu Era menelepon Era dan memberitahukan apa yang terjadi. Era pun segera kembali ke perusahaan dan menghubungi Jungwoo, mengatakan bahwa dia tidak bekerja di sana karena tertarik padanya, tetapi karena ingin bekerja dan membangun karirnya. Setelah itu, Era menutup telepon dengan marah, membuat Jungwoo merasa bersalah. Ketika Era pulang, ia menemukan Sung Hyun menunggu di depan pintu dengan sisa makanan yang dibawanya. Sung Hyun masuk dan berkenalan dengan teman Era yaitu Min Yong. Untuk membuat Era cemburu, Sung Hyun mulai mendekati Min Yong. Era merasa sangat terkejut melihatnya. Kemudian, tanpa sengaja, Sung Hyun melihat album pernikahan Era dan Jungwoo, dan akhirnya dia mengetahui bahwa mereka pernah menikah, yang membuatnya sangat sedih. Kemudian, Sung Hyun memutuskan untuk melukis gambar dirinya bersama Era. Sementara itu, Jungwoo pergi minta maaf kepada keluarga Era atas tindakan ibu dan saudara perempuannya. Namun, ibu Era marah padanya dan mengatakan bahwa Era telah banyak berkorban untuknya. Ketika Jungwoo meninggalkan Era, dia tidak menerima tunjangan apapun dan bahkan membayar semua hutang yang mereka miliki. Era membayar semua hutangnya sendiri tanpa meminta sepeser pun dari Jungwoo. Jungwoo merasa sangat sedih mendengar hal ini. Era datang dan melihat Jungwoo yang tampak hancur, merasa bersalah atas apa yang terjadi. Era meminta Jungwoo untuk tidak datang lagi dan meninggalkannya. Jungwoo pun keluar dari toko, tetapi melihat Sung Hyun masuk dengan membawa sebuah lukisan. Sung Hyun menolak menunjukkan lukisan itu kepada Jungwoo dan mengungkapkan bahwa dia tahu Jungwoo adalah mantan suami Era. Sung Hyun juga mengatakan bahwa dia mencintai Era dan tidak akan meninggalkannya serta berjanji akan selalu berada di sisinya. Kemudian, Jungwoo merampas lukisan itu dari Sung Hyun dan lari. Setelah melihat lukisan tersebut, Jungwoo merasa marah dan Sung Hyun mulai bertengkar dengannya sebelum pergi. Kemudian, Jungwoo mengetahui dari asistennya bahwa orang yang menjaga Jungwoo di rumah sakit saat itu adalah Era, bukan Hyojin. Jungwoo pun menyadari bahwa Era bekerja di perusahaan sejak awal untuk mencoba membuatnya tertarik lagi dan mengingatkan Jungwoo tentang masa-masa indah kebersamaan mereka dulu, dengan harapan mereka bisa kembali bersama. Kemudian, Jungwoo menghubungi Suchol dan menawarkan pekerjaan di perusahaan, berusaha menarik Suchol ke pihaknya. Sementara itu, Sung Hyun fokus pada perasaannya terhadap Era dan mereka akhirnya terlibat dalam semacam kompetisi di mana Era dan Sung Hyun hadir juga di sana. Suchol membantu Jungwoo menang 2 kali dalam kompetisi itu. Setelah itu, Era mengucapkan selamat kepada Jungwoo atas kemenangannya, tetapi mengatakan mereka masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Malam harinya, Jungwoo memastikan Era tetap berada di perusahaan dan memperberat pekerjaannya. Namun, Era secara tidak sengaja menghapus presentasi yang telah ia siapkan untuk rapat. Jungwoo menolong Era memulihkan presentasi tersebut, membuat Era sangat senang. Jungwoo juga memperbaiki beberapa hal dalam presentasi itu agar lebih baik, membuat Era semakin terkesan dan menunjukkan bahwa ia masih menyukainya. Kemudian, Jungwoo dan Era berdiri bersama, dan Jungwoo bertanya mengapa Era tidak memberitahunya tentang masalah hutang. Era pun menjawab bahwa dia mengira Jungwoo masih menjalani kehidupan yang gagal, jadi dia tidak ingin menambah beban bagi Jungwoo. Tiba-tiba hujan turun dan Jungwoo mengajak Era ke rumahnya. Jungwoo mencoba membuat Era menginap di rumahnya,
tetapi Era menolak dan meninggalkannya. Keesokan harinya di tempat kerja, Jungwoo melihat Era sedang berbicara dan tertawa dengan Sung Hyun, yang membuatnya sangat cemburu. Jungwoo meminta asistennya untuk memberikan peringatan adanya latihan ancaman teror di gedung. Ia pun menggunakan kesempatan ini untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama Era. Namun, ketika Era mengetahui itu hanya latihan, ia pun marah dan memukul Jungwoo. Keesokan harinya, Jungwoo datang ke kantor dalam keadaan marah dan terlihat tidak sehat. Seorang pegawai mengira Jungwoo sakit dan mengatakan bahwa jika Jungwoo sakit, para pegawai berhak untuk membantunya. Jungwoo menggunakan situasi ini dan mengaku sakit, berharap Era akan datang menemuinya seperti saat di rumah sakit. Namun, Era mengirim pegawai lain untuk menggantikannya dan memberikan instruksi tentang makanan khusus untuk Jungwoo. Namun, masakan pegawai itu gagal, sehingga Jungwoo terpaksa menelepon Era. Era pun meninggalkan Sung Hyun dan pergi ke rumah Jungwoo untuk memasak makanan yang diminta. Pada saat yang sama, Suchol berada di rumah bersama Min Yong dan mereka secara tidak sengaja membakar rumah saat menyalakan lilin. Mereka pun menelepon Era yang saat itu sedang bersama Jungwoo dan Sung Hyun juga datang ke sana untuk memastikan Jungwoo baik-baik saja. Setelah mengetahui rumah terbakar, Era berlari ke lokasi kebakaran diikuti oleh Jungwoo dan Sung Hyun. Namun saat itu Yojin datang dan Era pergi bersama Sung Hyun, sementara Jungwoo tetap tinggal di sana. Ketika mereka tiba di rumah, mereka menemukan rumah sudah hancur. Sung Hyun meminta Era untuk ikut bersamanya, dan Era pun setuju. Sung Hyun menceritakan berbagai cerita kepada Era dan mengungkapkan perasaannya bahwa ia mencintainya. Sementara itu, Yojin tiba di rumahnya dan ayahnya mengatakan bahwa dia setuju jika Yojin menikah dengan Jungwoo karena dia adalah pria yang baik. Ayahnya juga mengatakan bahwa jika Yojin khawatir tentang kakinya yang cacat, ia akan memastikan Jungwoo menikah dengannya. Yojin pun marah dan berdebat dengan ayahnya, menyatakan bahwa cara ayahnya itulah yang membuat ibunya melarikan diri. Ayahnya hampir memukul Yojin, tetapi Jungwoo masuk dan menghentikannya, membawa Yojin untuk beristirahat. Yojin memegang Jungwoo erat-erat agar dia tetap di sisinya. Kemudian, Min Yong mengadakan reuni dengan teman-teman mereka dari SMA, termasuk seorang pria yang sudah lama menyukai Era. Jungwoo juga datang ke acara tersebut dan membuat pria itu cemburu. Pria itu mengikuti Era ke dapur dan hampir melecehkannya, tetapi Jungwoo datang dan menghentikannya lalu memukulnya. Era membuat situasi menjadi dramatis dan marah kepada Jungwoo, mengatakan bahwa begitulah pandangan masyarakat terhadap janda atau wanita yang telah bercerai, dan ia menyalahkan Jungwoo untuk situasi yang dihadapinya itu. Kemudian, Era meminta Jungwoo untuk pergi. Sung Hyun datang dan senang melihat Jungwoo, serta memberitahu Jungwoo bahwa Era telah tinggal bersamanya. Hal ini pun membuat Jungwoo merasa tidak tahan lagi. Di tempat kerja, Era bertemu seseorang yang memiliki kebun buah dan ingin membuat iklan. Era setuju, tetapi kemudian mendapat panggilan dari Yojin yang memintanya untuk bertemu. Era dan Yojin bertemu untuk makan malam bersama. Yojin menceritakan segala hal, mulai dari kecelakaannya hingga cintanya kepada Jungwoo. Yojin juga mengungkapkan bahwa dia tahu mereka pernah menikah dan meminta Era untuk menjauh dari Jungwoo jika dia benar-benar mencintainya, karena masa depan Jungwoo akan lebih baik bersama Yojin. Era memikirkan perkataan Yojin dan menyadari bahwa Yojin mungkin benar juga. Beberapa hari kemudian, ada rapat pemilik hotel tempat acara pernikahan diadakan. Era telah mempersiapkan semuanya, tetapi para manajer hotel menghentikan presentasinya dan mengatakan bahwa mereka tidak setuju dengan rencananya. Jelas terlihat ada seseorang yang mempengaruhi mereka untuk menolaknya. Namun, Jungwoo memberikan semangat kepada Era sehingga dia melanjutkan presentasinya. Pada akhirnya, para manajer sangat menyukai idenya dan memberikan persetujuan untuk proyek tersebut. Hal ini pun membuat Yojin sangat marah karena jelas saja bahwa dia telah mencoba membuat Era gagal. Kabar ini menyebar dan semua orang memberi tepuk tangan kepada Era, kecuali satu orang yang sangat cemburu padanya. Kepala departemen mendatangi Era dan memintanya untuk mengambil alih proyek tersebut dari Era karena dia masih pemula. Jungwoo mendengar hal ini dan jadi marah kepada mereka berdua, menegaskan bahwa Era telah bekerja keras dan dia yang akan memimpin proyek tersebut. Kemudian, Jungwoo menghubungi Era dan mencoba mendekatinya lagi.
Namun Era teringat perkataan Yojin dan menolak mendekati Jungwoo, menutup teleponnya dan pergi. Jungwoo menunggunya di restoran, tetapi Era keluar bersama Sung Hyun. Mereka bertemu dengan pemilik hotel yang sangat terkesan dengan cara Era. Dia menawarkan kepada Era pekerjaan di perusahaannya. Era mengatakan bahwa dia akan memikirkannya. Ketika Jungwoo pulang dan menelpon Era, dia bertanya mengapa Era tidak menjawab teleponnya. Era mengatakan bahwa dia sedang mandi, yang membuat Jungwoo sangat khawatir dan memutuskan untuk pergi menemuinya. Namun tiba-tiba dia merasa sakit. Ketika pergi ke rumah sakit, dokter mengatakan bahwa dia mengalami stres, kemungkinan karena cinta yang tak terbalas. Meskipun begitu, Jungwoo menolak untuk mengakuinya. Keesokan harinya, Era minta izin untuk pulang lebih awal agar bisa menghadiri wawancara di perusahaan lain, tetapi Jungwoo datang untuk berbicara dengannya. Sung Hyun memberitahu Jungwoo bahwa Era telah mengundurkan diri dan akan melamar di perusahaan lain. Jungwoo pun langsung panik dan mengejarnya, lalu menghentikannya. Jungwoo memohon agar Era tidak pergi, mendekatinya dan menyatakan cintanya. Namun, Era teringat kata-kata Yojin dan menjauh darinya, mengatakan bahwa dia tidak mencintainya. Jungwoo pun meminta untuk mengantarnya karena sudah terlambat dan akhirnya mengantarnya ke tempat wawancara. Jungwoo minta kepada Era untuk melakukan yang terbaik dalam wawancara. Ketika Era masuk, dia melihat semua pelamar lainnya memiliki banyak pengalaman kecuali dirinya. Sementara itu, asisten manajer Guk bertemu dengan Sung Hyun dan menunjukkan foto-foto Jungwoo dan Era bersama. Namun, Sung Hyun adalah orang yang sangat rasional, berbeda dengan saudara perempuannya Yojin yang menjadi sangat marah ketika melihat foto tersebut. Kemudian Era mengikuti wawancara dan melakukan pekerjaan yang sangat baik. Setelah itu, Era bertemu dengan Jungwoo dan dia mengajaknya ke tempat yang tenang. Jungwoo mengajak Era ke restoran dan menciptakan suasana yang romantis, meminta mereka untuk saling mengungkapkan perasaan. Mereka pun tertawa dan bercanda bersama. Setelah itu, Jungwoo mengantarnya pulang ke rumah Sung Hyun, mengatakan agar Era menjaga dirinya. Semua ini dilihat oleh Sung Hyun yang kemudian meminta Era untuk minta maaf karena dia telah menunggunya dan karena Era keluar dengan pria lain. Era pun menjawab bahwa permintaan maaf hanya berlaku untuk pasangan, yang membuat Sung Hyun kesal. Sung Hyun meminta maaf dan pergi. Sung Hyun menghubungi Jungwoo dan memintanya untuk bertemu. Sung Hyun mengatakan bahwa meskipun Jungwoo mencintai Era dan ingin kembali bersamanya, dia akan tetap berusaha mendapatkan Era. Jungwoo mengabaikan Sung Hyun dan mencoba memanfaatkan setiap kesempatan untuk mendekati Era. Misalnya saat sedang rapat, dia terus menggoda Era, yang membuat Yojin dan Sung Hyun sangat marah. Bahkan di dalam lift, Jungwoo mencoba memegang tangan Era. Kemudian Era mendengar dari rekannya di tempat kerja. Dia mendengar bahwa perusahaan sedang menghadapi masalah besar karena investasi. Ada rumor yang mengatakan bahwa ada masalah dalam program game baru mereka yang akan diluncurkan oleh Jungwoo. Hal ini pun membuat Era jadi khawatir tentang pekerjaan Jungwoo. Saat itu, Yojin datang dan mengatakan kepada Jungwoo bahwa dia akan mendapatkan 2 kali lipat dari investasi yang diinginkannya jika dia mengumumkan pernikahan mereka. Namun, yang tidak terduga adalah Jungwoo mengatakan maaf dan bahwa dia tidak merasakan hal yang sama. Dia mencintai Era. Hal ini sangat melukai Yojin, tetapi dia tetap meminta Jungwoo untuk memikirkan kembali tawarannya, berpura-pura tidak mendengar apa yang dikatakannya. Jungwoo pun meninggalkannya dan bertemu dengan investor lain yang ternyata adalah pemilik jaringan hotel. Investor tersebut mengatakan bahwa dia siap memberikan berapapun jumlah investasi yang diinginkan oleh Jungwoo karena dia percaya kepadanya. Investor ini juga tidak ingin terlibat dalam manajemen, hanya meminta asistennya tetap di perusahaan. Jungwoo pun setuju, tetapi kemudian diketahui bahwa investor tersebut sebenarnya dikirim oleh Sung Hyun untuk semakin menekan Jungwoo. Setelah itu, Jungwoo bertemu dengan Era dan mengatakan bahwa dia akan kembali padanya, tetapi dia harus pergi ke perusahaan. Pada saat yang sama, Yojin juga bersiap untuk pergi ke perusahaan, namun ada masalah dengan kaki palsunya yang menyebabkan dia jatuh dan tidak bisa bangun. Ayahnya melihatnya dan mengira Jungwoo yang membuatnya kesal, berjanji akan menghancurkan Jungwoo. 2 hari kemudian adalah hari peluncuran tas mewah. Jungwoo bertanya tentang Era dan diberitahu bahwa dia sedang mempersiapkan tas-tas yang akan diluncurkan di hari itu.
Jungwoo menemui Era dan Era menjelaskan perbedaan antara tas asli dan palsu. Namun, percakapan mereka dipotong oleh Hyojin yang memarahi Era. Jungwoo pun membela Era dan meletakkan tangannya di bahunya, menunjukkan bahwa dia masih mencintainya, kemudian dia pergi. Hal ini membuat Hyojin sangat marah dan mengancam Era bahwa ini akan menjadi pekerjaan terakhirnya di perusahaan. Namun Era tidak takut dan mengatakan bahwa meskipun ini adalah pekerjaan terakhirnya, ia akan melakukannya dengan efisiensi dan kualitas tinggi, lalu meninggalkan Hyojin. Secara kebetulan, Era melihat asisten Hyojin keluar dari ruangan tas dengan tergesa-gesa menyembunyikan sesuatu. Namun, Era tidak terlalu memperdulikannya dan membawa tas-tas itu ke ruang kamera untuk bertemu dengan Sung Hyun. Ketika sedang mengawasi semuanya, dia menemukan bahwa tas-tas yang dibawanya bukan asli. Penemuan ini terjadi hanya 5 menit sebelum peluncuran berlangsung. Situasi pun jadi kacau dan perusahaan menjadi bahan ejekan. Jungwoo mencoba mendekatinya, namun saat itu Era sudah mengerti bahwa yang melakukan ini adalah asisten Hyojin. Era segera menghadapi asisten tersebut dan Hyojin mulai bertengkar dengannya, mengatakan bahwa Era yang salah karena telah diperingatkan untuk menjauh dari Jungwoo. Hyojin hampir memukul Era dan mereka terlibat dalam perkelahian. Akibat tekanan pada kakinya, Hyojin pun pingsan karena kelelahan. Jungwoo datang dan segera membawa Hyojin ke rumah sakit. Di sana, dokter memberitahunya tentang kondisi Hyojin dan kaki palsu yang digunakannya. Dokter mengatakan bahwa Hyojin harus tetap di rumah sakit untuk beberapa waktu. Kemudian, Jungwoo menghubungi Sung Hyun untuk memberikan kabar. Sung Hyun menegaskan bahwa semua ini adalah akibat dari perbuatannya dan meminta Jungwoo untuk tetap di sisi adiknya. Namun, Sung Hyun juga menegaskan bahwa dia akan tetap mencintai Era dan tidak akan meninggalkannya. Pada saat yang sama, Era berada bersama temannya yaitu Min Yong. Min Yong khawatir bahwa dia mungkin hamil karena hubungannya dengan saudara Era yaitu Suchol. Era mencoba menenangkannya dan dia mulai menangis ketika mengingat bahwa dia pernah mengalami keguguran dan sangat menginginkan anak dari Jungwoo. Di saat yang sama, Jungwoo kembali untuk menemui Era. Dia mendengar percakapan mereka dan menyadari bahwa Era pernah hamil sebelum mereka berpisah, namun mengalami keguguran karena tekanan pekerjaan yang begitu banyak. Jungwoo pun menangis terseduh-seduh karena tidak mengetahui penderitaan Era selama ini. Namun kemudian, dia mendekati Era dan berbicara dengannya. Namun Era mengatakan bahwa mereka tidak bisa kembali bersama. Jungwoo pun pergi dengan hati yang hancur. Di sisi lain, perang antara Jungwoo dan Sung Hyun dimulai. Sung Hyun datang ke rapat dewan direksi dan mengumumkan bahwa dia adalah mitra dan putra dari Presdirguk. Setelah rapat, semua rekan-rekan Sung Hyun mengucapkan selamat kepadanya dan merasa senang. Namun Era merasa marah karena Sung Hyun berbohong padanya. Sung Hyun meminta maaf dan mengaku bahwa dia tahu segalanya sejak awal, serta meminta Era untuk memaafkannya karena dia tidak akan membiarkannya pergi. Kemudian, Presdirguk meminta untuk bertemu dengan Jungwoo. Jungwoo pun datang dan Presdirguk menawarkan dukungan investasi yang diinginkannya dengan syarat Jungwoo menikahi putrinya Hyojin. Jungwoo menolak tawaran tersebut sehingga Presdirguk mengancam akan menarik semua investasinya dari perusahaan. Pada rapat berikutnya, Sung Hyun mencoba meragukan keberhasilan game baru Jungwoo untuk menghancurkannya. Sung Hyun meminta Jungwoo memberikan tenggat waktu untuk membuktikan bahwa game tersebut dapat mengembalikan investasi mereka. Jungwoo menjawab bahwa dalam waktu 1 tahun mereka akan mendapatkan keuntungan dari game tersebut. Akhirnya Sung Hyun setuju bahwa dalam 1 tahun mereka akan mulai mendapatkan keuntungan dari game tersebut. Namun jika itu tidak terjadi, Jungwoo akan dicopot dari jabatannya sebagai ketua dewan direksi. Berita ini cepat menyebar, menimbulkan kekhawatiran di kalangan banyak pihak bahwa Jungwoo mungkin akan segera kehilangan posisinya. Mendengar kabar ini, Era merasa sangat khawatir terhadap Jungwoo. Untuk mulai mendekati Era, Jungwoo membantu bekerja di restoran milik ibu Era. Mereka menghabiskan waktu bersama, tetapi akhirnya Era memutuskan untuk pergi agar bisa menjauh dari Jungwoo. Setelah itu, Jungwoo bertemu dengan Hyojin dan mengungkapkan bahwa satu-satunya orang yang dicintainya adalah Era, bukan Hyojin. Hal ini pun membuat Hyojin jadi hancur dan ayahnya memutuskan untuk menarik semua investasinya dari perusahaan, kecuali jika Jungwoo dipecat. Hyojin kemudian menghubungi Era. Saat Era datang, Hyojin marah dan menyalahkan Era, mengatakan bahwa kehadirannya hanya akan menghancurkan Jungwoo. Sung Hyun mencoba menenangkan situasi, tetapi Era sangat terpukul oleh keadaan ini.
Era pun pergi untuk menemui Jungwoo dan bertemu dengan Presdirguk yang berlutut memohon Jungwoo untuk menikahi putrinya. Sebagai imbalannya, dia akan memberikan seluruh kekayaannya dan perusahaannya kepada Jungwoo. Namun, Jungwoo menolak tawaran tersebut. Presdirguk pun merasa sangat marah dan mengancam akan menghancurkan Jungwoo. Saat Jungwoo pulang, dia menemukan Era menunggunya dan menyiapkan makan malam. Mereka bercanda dan tertawa bersama, menghabiskan waktu dengan bahagia. Keesokan harinya, kepala departemen dan seorang rekan kerja mendengarkan bahwa Era adalah mantan istri Jungwoo, tetapi mereka merahasiakannya agar tidak menyebar. Namun, rumor tersebut akhirnya tersebar di seluruh perusahaan, menyebabkan kekacauan. Namun, Jungwoo datang dan menyangkal semua rumor tersebut. Dia menjelaskan bahwa meskipun dia dan Era telah bercerai, Era adalah orang yang baik dan dia adalah inspirasi di balik ide aplikasi chat gratisnya. Karena hal itu, semua orang pun mulai menghormati Era. Pada malam hari, Era keluar bersama Sung Hyun dan mengaku bahwa dia masih mencintai Jungwoo, tetapi demi kebaikan Jungwoo dia harus menjauh. Era berusaha melepaskan diri dari Sung Hyun dengan cara yang bijaksana. Saat Jungwoo datang untuk menjemput Era, Sung Hyun mencoba menghalanginya, tetapi Jungwoo berhasil mengajak Era dan mereka pergi ke bioskop. Keesokan harinya, Jungwoo mengajak Era untuk jalan-jalan. Era berusaha menjelaskan bahwa dia ingin menjauh demi kebaikan Jungwoo, tetapi Jungwoo tidak memberinya kesempatan. Dia memberinya cincin pernikahan dan mengatakan bahwa mereka harus memulai lagi dari awal. Namun Era menolaknya. Setelah itu Jungwoo kembali ke perusahaan. Di sana dia bertemu dengan Yojin yang mengabarkan bahwa ada rapat penting yang harus dihadiri. Jungwoo segera pergi ke rapat, tetapi Yojin menjelaskan bahwa ayahnya menarik semua investasinya karena tidak percaya pada Jungwoo. Jika mereka ingin investasi kembali, Jungwoo harus dipecat. Kemudian Yojin menanyakan apakah game tersebut sudah siap diluncurkan, dan Jungwoo menjawab iya. Yojin mengatakan bahwa tidak ada lagi alasan bagi Jungwoo untuk tetap tinggal dan memintanya pergi dari perusahaan. Akhirnya, Jungwoo memutuskan untuk mengundurkan diri, meninggalkan rapat dengan berita yang segera menyebar. Kemudian, asisten Jungwoo menghubungi Era untuk mencari tahu keberadaan Jungwoo karena dia tidak terlihat sejak mengundurkan diri. Era pun sangat khawatir dan mulai mencarinya hingga akhirnya menemukan Jungwoo di kantor lamanya. Era pun masuk dan marah karena Jungwoo tidak menjawab teleponnya selama berhari-hari. Jungwoo mencoba menenangkannya dan mengatakan bahwa dia akan memulai dari awal dan bekerja keras. Meski Era masih khawatir, dia melihat Jungwoo berusaha sekuat tenaga dan perlahan-lahan sukses kembali. Setelah mencapai keberhasilan tertentu, Sung Hyun datang dan menanyakan apakah Jungwoo tidak ingin kembali ke perusahaan mereka. Banyak karyawan dan bahkan investor yang menginginkan Jungwoo kembali. Namun Jungwoo menolak dan meminta Sung Hyun untuk mengunjungi ayah mereka yang sedang sakit parah. Mereka sungguh pergi mengunjungi ayah mereka. Presdirguk minta maaf kepada Jungwoo atas semua yang telah dia lakukan. Presdirguk mengakui kesalahannya dan mengatakan bahwa dia telah memutuskan untuk pensiun. Jungwoo menerima permintaan maaf itu dan berkata bahwa semuanya sudah berlalu. Setelah kembali, Jungwoo bekerja di kantor kecilnya. Era mengatakan bahwa dia ingin tetap bersamanya dan juga ingin bekerja di perusahaan baru mereka. Jungwoo pun setuju dan hubungan mereka mulai membaik. Namun tak lama kemudian, banyak masalah terjadi di perusahaan yang membuat Yojin kesulitan karena dia tidak tahu bagaimana mengatasinya tanpa Jungwoo. Selain itu, beberapa karyawan meninggalkan perusahaan dan bergabung dengan Jungwoo di kantornya. Mereka semua bekerja keras dan berhasil bersama. Setelah beberapa waktu, perusahaan Yojin menghubungi Jungwoo setelah mengalami beberapa kerugian. Mereka mengatakan bahwa ada masalah yang hanya bisa diselesaikan oleh Jungwoo. Jungwoo pun segera pergi dan menyelesaikan masalah tersebut, membuat Yojin sangat malu dengan dirinya sendiri. Yojin minta maaf kepada Jungwoo yang menerima permintaan maafnya dan kembali menjalani hidupnya seperti biasa. Beberapa waktu kemudian, Jungwoo memulai perusahaan baru yang menjadi sangat sukses hingga bisa bersaing dengan perusahaan Presdirguk. Setelah itu, Jungwoo merencanakan acara romantis untuk Era di villa yang pernah dia bangun untuk Era. Kali ini Jungwoo melamarnya dan Era pun menerimanya. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menjalani hidup bahagia bersama kembali. Dan cerita pun berakhir.